Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edugas, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edugas. Sobat, hipoglikemi ini merupakan sebuah kondisi di mana kadar gula darah menurun hingga di bawah 70 mg per desiliter. Walaupun ada juga yang mengatakan di bawah 60 mg per desiliter. Nah, perlu Anda ketahui hipoglikemi ini bisa lebih berbahaya dibandingkan gula darah yang terlalu tinggi. Karena gejala akibat kondisi ini bisa sangat berat dan bisa muncul mendadak. Dan bila terlambat diobati, ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan otak yang berat dan bahkan ini tidak jarang menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu penting ya bagi penderita diabetes untuk mengenali beberapa penyebab terjadinya hipoglikemi agar bisa mencegah dirinya mengalami kondisi gula darah drop di bawah normal. Nah, Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan beberapa penyebab seseorang penderita diabetes ini bisa mengalami hipoglikemi. Bila Anda ingin tahu apa saja, mari simak penjelasannya berikut ini. Penyebab hipoglikemi yang pertama ini terjadi bila penderita diabetes ini minum obat tablet atau menggunakan obat suntik insulin dalam dosis yang normal ya. Namun saat minum obat ini tadi ini mengkonsumsi makanan pokok dalam hal ini karbohidrat ini jumlahnya terlalu sedikit. Nah, bisa juga ini diakibatkan karena latihan fisik yang terlalu berat. Nah, akibatnya kadar glukosa darah ini turun terlalu rendah ya. Nah, kemudian yang nomor 2, ini mengkonsumsi obat anti diabetes atau insulin ini tidak sesuai dengan petunjuk dari dokter. Nah, ini seringkali saya temukan ya penderita diabetes ini merubah dosis dan interval minum obat yang telah ditetapkan oleh dokter. Nah, jadi sering ya obat yang biasanya sama dokter hanya diberikan 1 kali pagi, ini dirubah 2 kali atau 3 kali. Nah, ini intervalnya yang dirubah. Misalkan sama dokter hanya diberikan 1 kali minumnya 1 tablet dirubah jadi 2 tablet. Nah, padahal hal ini sangat berisiko terhadap keselamatan pasien tersebut. Atau terkadang ini penderita diabetes ini mencoba obat lain yang disarankan oleh teman atau tetangga karena merasa obat yang diberikan dokter ini tidak bisa menurunkan kadar gulanya. Atau bahkan ini si pasien menganggap penyakit diabetesnya ini tidak sembuh ya, walaupun sudah rutin minum obat yang diberikan oleh dokter. Nah, ini seringkali saya jumpai pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi ini melakukan kasus yang nomor 2 ini tadi. Kemudian penyebab yang nomor 3 hipoglikemi ini respon penderita terhadap obat anti diabetes ini berlebihan. Jadi respon tiap orang terhadap obat diabetes ini tidak sama. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika diberikan obat diabetes ini dia responnya sangat berlebihan. Jadi di mana obat-obat golongan tertentu ini ya, obat-obat tertentu ini misalkan contohnya golongan sulfonylurea ya, ini dapat memicu pelepasan insulin berlebihan pada orang-orang tertentu tapi ini seringkali ya cocok sama orang yang lain. Nah, jadi contoh obatnya misalnya obat-obat sulfonylurea ini misalkan glibenclamid ya, gliclazid, glipisid ya, glimepirid, tolbutamid. Nah, ini adalah contoh-contoh obat golongan sulfonylurea. Jadi penggunaan obat-obat ini kadang-kadang pada orang-orang tertentu ini responnya sangat berlebihan. Namun ya lebih banyak yang cocok. Oleh karena itu sangat penting ya penggunaan obat-obat diabetes ini harus dalam pengawasan atau resep dari dokter demi keamanan penggunanya. Makanya sering saya sampaikan apabila Anda merasa tidak cocok dengan suatu obat diabetes atau misalkan Anda menganggap obat yang diberikan dokter Anda kok hasilnya kurang memuaskan, gula darah yang diturunkan ini menurut Anda kok masih kurang, Anda sebaiknya sampaikan keluhan ini kepada dokter yang merawat Anda. Anda tidak perlu mencari second opinion dari orang lain atau dari tetangga Anda atau dari teman-teman Anda. Kemudian Anda mencoba obat-obat diabetes yang lain. Karena tetap obat diabetes yang aman adalah obat yang diberikan langsung di bawah pengawasan dari dokter. Oke, yang nomor 4. Ini mengkonsumsi obat diabetes bersama-sama dengan herbal diabetes. Ini sudah saya sampaikan dalam video yang khusus ya. Jadi di mana Anda perlu tahu bahwasanya penggunaan obat diabetes bersama dengan
herbal untuk diabetes secara bersama-sama ini akan menimbulkan efek penurunan gula darah secara berlipat ganda ya. Sehingga tak jarang ini menimbulkan kejadian gula darah drop atau hipoglikemi pada penggunanya. Anda bisa nonton di video saya yang lain ya, yang membahas tentang bolehkah penggunaan obat-obat diabetes bersama dengan jamu herbal untuk diabetes. Nah ya, di sana sudah saya bahas secara lengkap. Kemudian yang nomor 5, ini terlalu sering mengkonsumsi alkohol, di mana alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan liver atau hati. Nah, ketika liver ini rusak karena terlalu sering minum alkohol, maka hati ini akan mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsinya. Nah, dampaknya ini hati ini tak bisa lagi untuk melepas glukosa ya ke aliran darah ketika kadar gula darah ini turun ya, nilainya sangat rendah. Nah, jadi kondisi ini bisa menyebabkan hipoglikemi. Yang nomor 6, ini telah terjadi kerusakan ginjal, ya, jadi mengalami gagal ginjal. Nah, di mana salah satu komplikasi dari penyakit diabetes yang tidak terkontrol adalah terjadinya gagal ginjal. Nah, di mana ginjal ini memiliki peran untuk membantu tubuh memproses obat dan sisa pembuangan. Jadi, bila ada masalah pada ginjal, ini membuat obat-obatan ini menumpuk di aliran darah, nggak bisa dikeluarkan karena ginjalnya bermasalah. Nah, sehingga masa kerja obat diabetes, baik insulin maupun obat diabetes, ini yang diminum menjadi lebih panjang. Nah, penumpukan seperti ini bisa mengubah kadar gula darah, ya, mengubah kadar gula darah dan menyebabkan terjadinya hipoglikemi, ya. Jadi akibat penumpukan gula ini tadi ya, penumpukan obat-obatan, karena obat-obatan yang harusnya sudah masa kerjanya diakhiri, dikeluarkan melalui ginjal karena ginjalnya rusak, maka obat ini tetap beredar di sirkulasi tubuh. Nah, akibatnya nanti terjadi penumpukan obat karena sudah waktunya besoknya misalnya minum obat lagi, sedangkan obat yang kemarin belum dikeluarkan oleh ginjal, akibatnya numpuk terus. Nah, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Nah, jadi itu tadi adalah 6 penyebab ya seorang penderita diabetes bisa mengalami hipoglikemi ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.